Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiwi Mustika Dewi dengan NPM 241705134, asal kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pengganti untuk pertemuan ke-6, yaitu terkait fungsi dan model. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait definisi fungsi. Nah, definisi fungsi ini bisa dikatakan bahwa kalau misalkan kita bisa katakan ada dua himpunan nih, dua himpunan A dan B. Nah, A dan B dikatakan fungsi jika setiap elemen anggota atau anggota himpunan A itu berpasangan tepat dengan satu himpunan eh, at- bertepatan tepat dengan elemen himpunan B. Jadi di sini setiap elemen himpunan A itu berpasangan dan dengan syarat dia itu tidak boleh berpasangan dengan dua himpunan B. Jadi dia harus berpasangan dengan satu himpunan B dan dia tidak boleh dua pasangan, serta dia juga tidak boleh nggak berpasangan. Jadi setiap elemen himpunan A ini semuanya harus berpasangan dengan himpunan B. Jadi tidak boleh tidak berpasangan. Jadi kalau misalkan tidak berpasangan, maka kita bisa katakan itu hanya sebuah relasi, bukan fungsi. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat fungsi, yaitu yang pertama ada injektif, kedua surjektif, dan yang ketiga bijektif. Nah, untuk yang injektif dulu, yaitu ketika elemen A itu berpasangan tepat dengan satu elemen B. Nah, di sini dia itu memiliki pasangan yang berbeda. Jadi, pasangannya tidak sama. Jadi, kalau misalkan nih, kita bisa lihat bahwa kalau misalkan himpun elemen A ini berpasangan dengan Q, B berpasangan dengan P, C berpasangan dengan E. Jadi pasangannya nggak ada yang sama. Nah, sedangkan kalau misalkan dia itu pasangannya sama, kayak misalkan A berpasangan dengan P, B berpasangan dengan P, itu memang benar itu adalah sebuah fungsi. Tapi di sini dia bukan fungsi injektif. Nah, selanjutnya ada sifat fungsi yang kedua ada fungsi surjektif. Nah, kalau fungsi surjektif itu bisa disebut juga dengan fungsi onto. Jadi di sini kodomainnya itu semuanya berpasangan. Jadi ini boleh berpasangannya tuh sama. Maksudnya tuh dia misalkan seperti ini. Himpun elemen A, B, C memiliki pasangan yang sama yaitu E. Itu boleh. Asal setiap elemen kodomainnya ini itu semuanya berpasangan, maka itu bisa dikatakan sebagai fungsi surjektif. Nah, kita bisa lihat di contohnya di sini, itu ada elemen H yang tidak berpasangan. Karena ini tidak berpasangan, maka ini bukan fungsi surjektif. Dan sifat fungsi yang ketiga ada fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini tuh gabungan antara fungsi injektif dan fungsi surjektif. Atau bisa kita katakan ini merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Di mana di sini elemen himpunan A itu memiliki pasangan yang berbeda. Memiliki tepat satu pasangan dan pasangannya itu tuh berbeda-beda. Jadi di sini nggak ada pasangan yang sama dan semuanya tuh berpasangan dengan eh, jadi berpasangan antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis fungsi. Ya, jenis-jenis fungsi ini terdapat beberapa macam. Yang pertama ada fungsi polinom atau fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi polinom atau fungsi kuadrat ini ada beberapa grafik. Ini ada grafiknya ada 6. Nah, di sini kita bisa mencari nilai diskriminannya dan titik maksimumnya atau titik minimumnya. Nah, selanjutnya ada fungsi polinom atau fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait contoh soalnya. Nah, misal, eh, didapatlah suatu fungsi polinom atau fungsi kuadrat yaitu x pangkat 2 min 2x min 3. Nah, di sini kita bisa ketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 3. Karena A sama dengan 1, di mana 1 itu merupakan positif atau lebih besar daripada 0, maka kurva terbuka ke atas. Nah, jika kalau misalkan nih kita temukan sebuah fungsi eh, A-nya itu kurang dari 0, maka di situ fungsinya terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong terhadap sumbu X terlebih dahulu. Nah, ini didapatkan ketika Y sama dengan 0. Nah, kita masukkan ketika kita atau inisialisasikan ketika Y sama dengan 0, yaitu
X pangkat 2 min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan, yaitu didapatlah X min 3 dikali X plus 1. Dan didapatlah X sama dengan 3. Nah, ini bisa kita masukkan, berarti titiknya yaitu 3,0. Terus kita dapatkan juga X sama dengan min 1. Nah, didapatkan titiknya itu min 1,0. Selanjutnya, kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, yaitu didapatkan ketika X sama dengan 0. Jadi, di sini kita mengubah nilai X pada fungsi menjadi 0. Nah, didapatlah 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Nah, didapatkan hasil min 3. Selanjutnya, kita menemukan nih sebuah titik yaitu 0, min 3. Dan setelah kita menemukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa mencari nilai diskriminannya. Nah, didapatkanlah nilai diskriminannya itu sama dengan B pangkat 2 min 4AC sama dengan min 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali min 3. Didapatkanlah sama dengan 16. Nah, kita tahu bahwa di sini nilai diskriminannya lebih besar daripada 0. Maka di sini, jika kita buat grafiknya, maka grafiknya itu berpotongan dengan dua titik di sumbu X. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai maksimum atau minimumnya. Nah, dengan cara, sini ada rumusnya, yaitu min B per 2A, min D per 4A. Kita masukkan, yaitu min B, berarti kan B-nya tadi udah diketahui, berarti min 2, berarti min, min dalam kurung min 2, atau bisa kita tulis yaitu jadi 2, karena min ketemu min, per 2 kali 1, terus ini ada D-nya udah didapatkan, yaitu 16, maka sini min 16 per 4 kali 1. Nah, didapatkanlah hasilnya itu 2 bagi 2, 1. Min 16 bagi 4, min 4. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih daerah asalnya, yaitu daerah asalnya yaitu X, di mana X merupakan bilangan real. Jadi semua bilangan real itu bisa menjadi daerah, semua bilangan di mana itu bilangan real itu bisa menjadi daerah asalnya. Dan selanjutnya untuk daerah hasil atau FF, yaitu Y lebih besar sama dengan min 4. Nah, ini didapatkan dari nilai maksimumnya. Maaf, dari nilai minimumnya. Nah, di sini kita melihat bahwa di sini kan y minnya tuh atau nilai maksimum atau minimumnya itu min 4 kan. Kita ambil yang bagian y-nya. Nah, terus makanya di sini uh, y lebih besar sama dengan min 4. Kenapa dia lebih besar sama dengan? Karena di sini kan grafiknya terbuka ke atas, maka nilainya akan semakin tinggi ke atas. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi dia semakin ke atas, semakin panjang. Dan selanjutnya ada jenis fungsi yang kedua ada fungsi pangkat. Nah, di sini fungsi pangkat itu daerah asalnya itu semua bilangan real. Dan di sini ada beberapa aturannya, yaitu jika n-nya ganjil atau pangkatnya ganjil itu, maka daerah hasilnya itu semua bilangan real. Sedangkan kalau misalkan n-nya genap atau pangkatnya genap itu daerah hasilnya itu 0, tak hingga atau bisa kita tulis X lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi akar atau irasional. Nah, fungsi akar atau irasional itu juga sama, kurang lebih mirip dengan yang fungsi pangkat, dimana kalau misalkan di sini ada beberapa aturan, yaitu kalau ketika n ganjil sama n genap. Nah, selanjutnya ada jenis fungsi yang keempat, yaitu fungsi aljabar. Nah, fungsi aljabar itu ada beberapa macam, yaitu ada fungsi polinom, fungsi pangkat, fungsi akar, fungsi rasional, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, di sini ada soal latihan, yaitu min 2x pangkat 2 tambah 4x tambah 6. Nah, pertama kita tentukan dulu A, B, C-nya. A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 6. Dan didapatlah A-nya kurang dari 0. Karena A-nya kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya kita cari diskriminannya dengan rumus B pangkat 2 min 4AC. Maka di sini 4 pangkat 2 dikurang 4 kali min 2 kali 6. Dan didapatkanlah hasilnya itu 64. Nah, 64 kan positif atau berarti dia lebih besar sama dengan 0. Nah, karena A kurang dari 0 dan dia lebih besar sama dengan 0, maka di sini grafiknya itu terbuka ke bawah dan dia itu memotong sumbu X di dua titik. Nah, dan selanjutnya kita mencari titik maksimum dan minimum. Nah, di sini karena dia akan terbuka ke bawah, berarti kita cari titik maksimumnya. Nah, berarti
min B per 2A, min D per 4A. Nah, di sini didapatkan, berarti kan B-nya 4, berarti min 4 per 2 kali min 2, min 64 per 4 kali min 2. Didapatkanlah min 4 bagi min 4 sama dengan 1, min 4 bagi min 8 sama dengan 8. Dan setelah kita mendapatkan diskriminannya, kita bisa mencari titik potong, yaitu ketika kalau kita mencari yang sumbu Y, yaitu kita masukkan ketika X sama dengan 0, maka di sini fungsinya itu X-nya kita ganti 0. Maka min 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 4 kali 0 tambah 6 sama dengan 6. Maka didapatlah titiknya yaitu 0,6. Dan selanjutnya ada sumbu X. eh, di sumbu X itu ketika Y sama dengan 0, 0 di sini berarti kan kita masukkan jadi Y. Maka di sini kita bisa faktorkan fungsinya menjadi min 2X tambah 6 dikali X plus 1. Nah, didapatkanlah X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan min 1. Nah, terus habis itu kita buat titiknya yaitu jadi 3,0 dan min 1,0. Nah, setelah itu kita masukkan nih ke grafiknya. Di sini kan dia perpotongan di dua titik kan, yaitu min 1,0 sama 3,0. Nah, terus habis itu kita bisa lihat bahwa eh Y max-nya yaitu atau nilai maksimumnya itu ada 1,8. Nah, untuk daerah asalnya yaitu semua bilangan real, dan untuk daerah hasilnya yaitu Y kurang dari sama dengan 8. Kenapa kurang dari? Karena kan ini grafiknya terbuka ke bawah, maka nilainya itu akan terus panjang ke bawah. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.